Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1 lalu dibagi 2 ya. QD ini ya. Kuartil deviasi ya, simpangan kuartil. Kalau jangkauan kuartil atau hamparan yang H yaitu Q3 dikurangi Q1 saja. Kalau itu jangkauan. Jadi jangkauan itu memang dari maksimum dikurangi minimum. Itu kalau untuk seluruh data. Nah, kalau simpangan itu dibagi 2. Oke, gimana Paman maksudnya? Maksudnya begini saja. Ini sudah dikasih contoh Paman Apik. Misalnya, kita punya kuartil 2, misalnya ini 6. Misalnya, lalu kuartil satunya misalnya 2. Dan kuartil 3-nya berapa Paman? Misalnya 8. Begitu. Maka kalau jangkauan kuartil, ya jangkauan kuartil atau hamparan itu langsung Q3 dikurangi Q1. Gitu ya, Q3 dikurangi Q1. Ini hamparan. Q3 dikurangi Q1 adalah 8 dikurangi 2. Sama dengan 6. Nah, kalau simpangan kuartil, nah kalau simpangan, itu kan simpangan itu dihitung dari tengah. Sebenarnya ya, simpangan kuartil. Dihitung dari tengahnya kan Q2. Ya, simpangan kuartil atau Q deviasi. Nah, maksudnya gimana Paman? Sebenarnya menyimpangnya dari yang tengah ini kan 6. Menyimpangnya berapa? Menyimpangnya ke kanannya adalah menyimpang 2. 6 ke 8 kan 2. Ke kirinya menyimpang 6 ke 2 ini adalah 4. Jadi kadang naik 2, kadang turun 4. Jadi berapa? Ya sebenarnya kalau kita hitung adalah ya 4 tambah 2. Gitu ya, 4 tambah 2 itu adalah 6. Tapi dirata-ratakan dong, dibagi 2 karena ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Begitu. Itu simpangan. Jadi simpangan itu tengah-tengahnya dari totalnya. Totalnya tadi kan 4 ditambah 2 kan 6. Begitu. Paman boleh nggak dihitung langsung dari Q3 dikurangi Q1? Boleh. Gitu ya. Karena Q3 dikurangi Q1 itu seluruhnya. Begitu. Nah, kalau kita mencari simpangan itu hanya dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri. Gitu. Sehingga boleh saja ini tadi cara ngitungnya adalah Q3 8 dikurangi Q1 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Lalu dibagi 2 sama dengan 3. Hasilnya sama. Gitu ya. Oke, bisa belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Paman, sebenarnya yang ingin ditanyakan itu juga cara ngitung. Q1, Q2, Q3-nya gimana? Nah, ini ada rumusnya. Boleh ya, sama Paman Apik ada di video-video yang lainnya juga ini cara ngitung. Maupun data berkelompok, maupun data satu-satu. Ya, tidak berkelompok. Ya, data individu. Itu bisa. Oke. Siap? Nah, ini bisa dipahami jangkauan kuartil dan simpangan kuartil ya. Oke, Paman Apik kasih contoh lagi. Misalnya, memang biasanya acuannya itu Q2 dulu ya, ngitung itu. Q2-nya misalnya 7. Lalu, Q1-nya misalnya 4. Gitu. Q3-nya misalnya adalah 12. Nah, kalau ditanya jangkauannya, jangkauan kuartil, atau H, Paman Apik tulis tadi ya, maka ini langsung Q3 dikurangi Q1 kalau jangkauan. Jadi yang paling besar Q3 ini dikurangi Q1. Maka kita bisa peroleh jangkauannya adalah 12 dikurangi 4. Begitu, itu jangkauan kuartil. Nah, kalau simpangan kuartil, nah, atau tadi adalah kuartil deviasi, begitu. Nah, maka ada setengahnya, 12 dikurangi 4, selisihnya ini tadi. Selusuhnya ini, tapi kita hanya setengahnya saja. Karena ngitungnya dari Q2. Gitu ya. Ke kanannya berapa, ke kirinya berapa, dirata-ratakan. Begitu. Karena kita sudah tahu Q3 dikurangi Q1 adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Maka simpangan kuartilnya berapa? Yang sudah tahu, silahkan tulis komen, chatting bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.